Ibu ya. Ya, Pak Haris aja lah. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang mana sore hari ini kita masih bisa ketemu melalui jalur media sosial ini. Dan mari kita memberi satu kali ini kita akan mencoba mendiskusikan, kita coba sharing yang terkait dengan literasi, yaitu dengan judul membangun sinergi gerakan keras. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu guru sosiologi pada sekolah SMA Negeri 1 Banjar dan juga kelas gerak atau mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh penggerak literasi di wilayah Kota Banjar. Orang mengenai bagaimana membangun gerakan literasi secara sinergis dengan masyarakat, khususnya para pelajar di Kota Banjar. Untuk itu, waktu dan sempat saya persilakan kepada Bu Siti untuk memberikan paparannya mengenai gerakan sinergi membangun sinergi gerakan literasi. Silakan Bu Siti, waktu dan tempat silakan. Ya. Ada suaranya Pak Haris? Halo? Halo, ada suaranya? Ya, halo, gimana? Halo, ada suaranya enggak? Ayo. Ada suaranya? Ada suara saya? Halo, Siti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagus. Ada bagus, ya. silakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesehatan, berikan kekuatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan kegiatan virtual pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haris Bawi sebagai moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk bisa berdiskusi di ruangan ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk kegiatan pada kali ini. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema yaitu membangun sinergi gerakan literasi. Nah, sebelum kita melihat bagaimana upaya untuk membangun sinergi, kita akan terlebih dahulu menjelaskan yaitu tentang gerakan literasi nasional. Mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dari sejumlah hasil survei itu menyebutkan bahwa indeks literasi di Indonesia itu masih rendah. Itu kan terbukti dengan adanya survei yang menyatakan yaitu tahun 2014 bahwa Indonesia itu indeks literasinya kalau di ranking menduduki ranking yang kedua dari bawah ya dari 61 negara. Nah, untuk menyadari terhadap kondisi tersebut sehingga pemerintah itu menggelar yang disebut dengan gerakan literasi nasional atau dikenal dengan GLS. Itu sebagai salah satu alternatif solusinya untuk dapat mendongkrak indeks literasi di Indonesia yang dianggap masih rendah. Nah, sebagai sebuah program, gerakan literasi
itu meliputi adanya 3 ranah, yaitu gerakan literasi keluarga, kemudian gerakan literasi sekolah atau GLS, dan juga gerakan literasi masyarakat dikenal dengan GLM. Nah, keberhasilan dari gerakan literasi nasional ini sebagai sebuah akar, tentunya ya sangat bergantung bagaimana gerakan literasi yang ada di dalam ketiga ranah itu, ya kan? Sehingga di antara ketiga ranah itu dapat berjalan sinergis satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu makanya sinergi gerakan literasi itu akan menjadi kunci keberhasilan dalam program literasi yang ada di negeri ini. Nah, kemudian kita akan melihat satu persatu ya ranah dari ketiga gerakan literasi itu, baru kemudian bagaimana upaya membangun sinergi dari ketiga gerakan literasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah gerakan literasi keluarga atau disebut dengan GLK. Nah, gerakan ini itu adalah sebuah program pemberdayaan keluarga dalam rangka untuk meningkatkan minat baca anak. Sebetulnya bahwa program ini itu sudah mulai digagas itu tahun 2015 dan merupakan bagian dari gerakan literasi nasional. Namun gerakan literasi keluarga ini baru resmi itu diluncurkan pada tahun 2017. Nah, ini salah satu gerakan yang sangat terkenal ya, yaitu adalah melalui gerakan nasional orang tua membaca buku atau itu dikenal dengan Gernas Baku. Gernas Baku itu merupakan gerakan yang mendukung adanya inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak, itu melalui pembiasaan membaca terutama dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi gerakan di keluarga ini sebetulnya lebih mayoritas ditujukan untuk anak-anak yang masih di bawah 5 tahun atau balita, ya kan. Ini didorong orang tua itu untuk dapat membacakan buku bacaan kepada anak-anak tersebut, sehingga anak-anak itu akan mampu untuk berimajinasi ataupun akan mampu berkreasi dari hasil bacaan yang orang tua tersebut membacakan, gitu kan. Nah, itu dimulainya dari sejak anak-anak, sehingga nanti kalau misalkan anak-anak tersebut itu sudah dewasa, itu diharapkan sudah dapat mampu untuk mengembangkan literasi tersebut sesuai dengan usianya. Itu kemudian, nah ini adalah contoh ya gerakan literasi keluarga. Itu ada kelihatan ada ayah, ada ibu dan juga anak, semuanya terlibat. Bukan hanya ibu saja, tetapi ayah juga ikut dilibatkan dalam membacakan buku terhadap anaknya. Nah, ini bisa ibu bapak lihat sebentar ya, ada lagu yang mempromosikan tentang gerakan nasional baku.
Nah itu Ibu Bapak contoh dari gerakan nasional yang dilaksanakan oleh keluarga ya, atau gerakan literasi keluarga. Kemudian yang kedua yaitu gerakan literasi sekolah. Untuk gerakan literasi sekolah ini basis regulasinya itu ada dalam Undang-Undang RI itu nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang Sipdisnas. Di samping itu juga ada peraturan menteri yaitu Permendikbud tentang penumbuhan budi pekerti. Kemudian sebetulnya apa sih GLS itu? Ya kan mungkin Ibu Bapak sebagai guru ya sudah banyak yang tahu ya tentang GLS. Tapi nggak apa-apa, mungkin akan sekilas saya sampaikan di sini. Bahwa GLS itu sebetulnya sebagai upaya yang dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan untuk menjadikan sekolah itu sebagai organisasi pembelajar yang warganya itu literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi yang dimaksud itu bahwa dalam sekolah itu kan sebuah organisasi, ya kan? Itu juga didorong untuk para warganya yang ada di sekolah untuk bisa menjadi pembelajar yang literat. Warga sekolah itu sebetulnya bukan hanya dari siswa saja, tetapi juga dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, misalkan dari kepala sekolahnya, kemudian dari gurunya, mungkin dari tenaga kependidikannya, itu juga didorong untuk bisa menjadi warga sekolah yang literat sepanjang hayat. Bahkan juga melalui kerjasama dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kalau sekolah itu pasti mempunyai komite, dan komite itu sebetulnya kan tangan-tangannya dari para wali murid ya, karena itu bisa dilibatkan untuk menggerakkan ya kan siswa-siswanya dalam pembelajaran literat sepanjang hayat. Nah, itu yang diharapkan dari adanya GLS. Kemudian sebetulnya apa sih tujuan utama dari GLS itu? Nah di sini sebenarnya adalah yang utamanya saja bahwa GLS itu sebetulnya kan untuk menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca dan menulis siswa di sekolah. Jadi bukan hanya merupakan pembiasaan saja, tetapi siswa di sekolah tersebut menjadi sebuah budaya literasi itu. Kalau budaya itu berarti sudah menjadi sesuatu yang kalau tidak ada itu menjadi hilang, menjadi kurang. Jadi sesuatu yang sudah mendarah daging gitu istilahnya, ya kan? Itu kaitannya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah itu dibiasakan ya kan. Biasanya kalau sekolah ada pembacaan buku sekitar 15 menit ke siswa ya. Nah kemudian ada lagi yang tujuannya itu adalah meningkatkan kapasitas warga dalam lingkungan sekolah agar menjadi literat. Nah ini bukan hanya kepada siswa saja, tetapi juga kepada warga-warga yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan dari kepala sekolah, kemudian dari guru, apalagi kalau guru itu kan sebagai sosok yang menjadi suri teladan atau panutan kepada siswanya. Nah gimana kalau misalkan gurunya saja kurang literat, apalagi anaknya. Nah itu juga dituntut untuk bisa dari para gurunya. Kemudian ada lagi bahwa sekolah itu kan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Dalam warga sekolah tersebut itu diharapkan sekolah itu bukan hanya sebuah ruangan yang di dalam kelas ya kan, terus untuk belajar, tetapi dibuat sebuah ruang-ruangan atau taman ya, taman belajar yang sejuk ya, rindang, sehingga anak-anak itu akan menjadi nyaman ya kan untuk belajar di sana. Misalkan perpustakaan juga kan sebetulnya
kalau perpustakaan sekolah itu ya sebaiknya ditempatkan di tempat yang strategis lah, atau mungkin di depan sekolah, bukan di belakang. Karena kalau misalkan di tempatnya di belakang, itu kemungkinan pengunjungnya juga akan enggan karena terlalu jauh gitu ya. Dan di perpustakaan juga kan seharusnya ada tempat-tempat yang memang dipakai untuk membaca siswa itu menjadi enak gitu ya kan. Misalkan ada taman belajarnya, di dalamnya itu dingin hawanya, kemudian ada karpet. Nah, itu kan sebagai upaya untuk anak itu menjadi senang ya kan, senang untuk membaca. Kemudian ada lagi menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan. Nah, ya di samping dengan adanya fasilitas, itu juga buku-buku bacaannya juga harus bervariasi ya, sehingga anak-anak itu tidak bosan untuk membaca gitu ya kan, untuk berganti-ganti membaca. Dan bukunya juga bukan variasi tetapi yang menarik gitu ya kan, sehingga anak itu akan segera ingin tahu isinya dan akan segera untuk membaca. Nah, ini juga sebetulnya bukan hanya di perpustakaan saja disimpannya, tetapi buku-buku bacaan itu bisa disimpan di kelas. Misalkan di kelas itu ada pojok buku, nah itu bisa disimpan saja supaya anak itu dengan mudah untuk bisa membaca buku tersebut. Nah, kemudian di sekolah sendiri itu ada, dalam pelaksanaannya ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu adalah tahap pembiasaan. Di dalam tahap pembiasaan ini siswa itu hanya dituntut untuk kegiatan membaca saja kurang lebih 15 menit. Ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2015 nomor 23. Itu dituntut untuk membaca saja sudah cukup, itu merupakan pembiasaan dan setiap hari dilaksanakannya. Namun untuk tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pengembangan. Di sana para siswa itu bukan hanya dituntut untuk membaca, tetapi juga ada tagihan non-akademik. Jadi setelah membaca, siswa itu kemudian disuruh untuk menulis apa yang telah dibacanya dan diserahkan kepada guru ataupun mungkin wali kelas, ya, guru yang biasa mengajar pada saat itu. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga itu pembelajarannya. Dalam tahap pembelajaran ini sebetulnya literasi itu sudah dikaitkan dengan sebuah mata pelajaran, ya kan? Sehingga anak-anak itu ada sebuah tugas ya atau tagihan akademik. Kalau tadi dalam pengembangan ya, tahap pengembangan itu hanya tagihan non akademik, tetapi untuk tahap yang ketiga pembelajaran itu sudah ada tagihan akademik. Biasanya ini para guru menugaskan anak untuk membaca buku pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya, kemudian bisa merangkum atau mungkin setelah merangkum menganalisis, kemudian di-sharing dengan teman-teman. Nah, itu sudah merupakan tahap dari pembelajaran. Ini adalah contoh pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang ada di SMA 1 Banjar, yang mana sekolah tersebut merupakan tempat tugas saya. Nah, di sana itu ada anak yang sedang membaca buku, itu sebelah kiri atas. Itu disediakan waktu 15 menit jam pertama untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu sekitar 15 menit anak-anak disuruh membaca. Setelah membaca kemudian ditulis, bahkan sudah disiapkan buku untuk menulisnya. Nah, setelah ditulis kemudian ada ini contoh yang sebelah kanan atas, itu anak-anak setelah menulis kemudian disetorkan kepada guru mata pelajaran yang mengaku pada saat tersebut, ya kan? Ini kelihatan anak-anak berbondong-bondong antri untuk mendapat parat ataupun tanda tangan dari guru mata pelajaran tersebut. Dan kemudian juga ini ada di kelas itu pojok buku ya. Jadi tidak hanya di perpustakaan, tetapi di kelas juga disediakan buku-buku yang akan dibaca oleh siswa tersebut pada saat jam pertama.
Nah, supaya anak itu kelihatan lebih terorganisir, makanya perlu adanya catatan-catatan. Ya. Ini misalkan ada catatan nama buku, kemudian anak itu membaca buku apa, siapa, ya kan? Kemudian tanda tangan ini untuk mengkoordinasikan supaya lebih rapi dan lebih bagus, karena seorang anak kayaknya tidak akan mungkin dalam satu hari 15 menit itu akan membaca satu buku sekaligus. Itu kan bertahap, mungkin baru beberapa bulan selesai satu buku, makanya istilahnya dihanca satu buku itu setiap hari terus, tidak boleh ganti-ganti gitu. Nah, kemudian kita akan melihat gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat atau dikenal dengan yang disebut dengan GLM. Nah, GLM itu adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya. Dari sana merupakan GLM juga merupakan bagian dari gerakan literasi nasional, ya kan. Cuma untuk GLM itu yang membedakan adalah dalam GLM itu merupakan atau dilakukannya secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini itu sebetulnya inisiatif dari masyarakat untuk menggerakkan literasi itu. Makanya ada muncul ya di masyarakat itu dengan berbagai bentuknya. Misalkan ada ruang baca, kemudian pojok baca, rumah buku, ataupun berbagai perpustakaan, ya ragam perpustakaan alternatif yang memang dikelola oleh masyarakat itu secara mandiri. Misalkan kalau perpustakaan yang di Banjar itu yang pernah ada adalah perpustakaan jalanan. Nah, perpustakaan jalanan ini memang bergeraknya membuka perpustakaannya cuma pas hari libur saja, khususnya hari Minggu, dan di tempatnya itu di tempat-tempat yang hari Minggu banyak dikunjungi oleh masyarakat. Misalkan kalau di Banjar itu adalah di Taman Kota, ada lagi yang di Water Park, tempat-tempat. Nah, di samping adanya gerakan literasi masyarakat tersebut ada lagi sebuah wadah ya, atau istilahnya forum taman bacaan masyarakat. Nah, apa ini yang membedakan dengan taman baca-taman yang lain? Bahwa forum ini sebenarnya sebuah organisasi ya, organisasi yang memang membawahi beberapa taman baca yang ada dalam masyarakat. Misalkan kalau di Jawa Barat itu ada forum TBN Jawa Barat. Nah, berarti di sana itu forum tersebut membawahi dari berbagai taman bacaan yang ada di seluruh Jawa Barat. Nah, ini salah satu contohnya atau beberapa contoh gerakan literasi masyarakat yang ada dalam masyarakat. Bisa dilihat oleh ibu bapak bahwa di sebelah kiri atas itu ada Taman Bacaan Masyarakat Sehati. Ini adanya itu di daerah Tegal, ya kan. Nah, taman bacaan ini awalnya itu dari seorang inisiatif dan mereka mempunyai pekerjaan menjual tahu. Dari penjualan tahu keliling itu kemudian dia membuat sebuah atau sambil membawa buku-buku bacaannya, ya kan, sambil berdagang sambil membawa buku. Nah, ini berhasil membuat masyarakat itu menjadi gemar untuk membaca. Bahkan taman bacaan ini sudah sampai dianugerahi oleh pemerintah pusat, bahkan pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo. Terus ada lagi ini Taman Bacaan Sakila Kerti. Ini juga merupakan taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat, yang mana di dalamnya itu terdiri dari orang-orang pedagang asongan, gitu kan. Jadi istilahnya pedagang kelas bawah gitu ya. Bahkan sampai dia juga berhasil untuk membuat pojok-pojok baca, terutama yang ada di terminal. Itu
ya grupnya dari orang-orang yang berdagang, tapi berdagangnya masih tingkat bawah. Nah, kalau yang bawah ini adalah ruang baca komunitas. Ini tempat saya beraktivitas sehari. Nah, untuk ruang baca ini di samping juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat momentum, ya kan? Juga di ruang baca juga ada perpustakaan, dan perpustakaan ini sudah banyak yang mengunjungi, bahkan di perpustakaan ini juga dipersilahkan untuk meminjam. Nah, ini biasanya yang datang ke sini itu ada warga sekitar, kemudian ada siswa dari kalangan tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mahasiswa juga ada, ya kan? Dan mereka boleh membaca di sana dan juga boleh untuk meminjamnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana sinergitas ya antara ketiga gerakan tadi, yaitu gerakan literasi keluarga, kemudian gerakan literasi sekolah, dan juga gerakan literasi masyarakat. Mungkin Ibu bisa melihat ya, Ibu Bapak di sana itu ada gambar puzzle. Nah, puzzle itu sebenarnya kalau secara filosofis itu menggambarkan, mungkin bisa dilihat itu teh kotak-kotak, tetapi mereka kalau digabungkan menyatu, tidak akan terpisahkan walaupun mungkin berbeda warna, ya kan? Nah, ini mengisyaratkan itulah sinergisnya, ya kan? Jadi maksudnya bahwa antara gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, dan juga gerakan literasi masyarakat itu bisa saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah pentingnya sebuah kolaborasi. Mereka di antara satu dengan yang itu saling mengisi kekurangannya, kemudian saling melengkapi, ya, dan mereka saling bekerja sama. Nah, itulah bentuk dari adanya sinergitas di antara ketiga gerakan literasi tersebut. Nah, ini adalah bagaimana strategi membangun budaya literasi. Nah, sebenarnya banyak ya strategi dalam rangka untuk membangun budaya literasi itu sendiri dari berbagai gerakan literasi tadi. Nah, misalkan ini ada mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Ini yang akan dilihat, yaitu bagaimana lingkungan fisiknya. Kalau misalkan lingkungan fisiknya tidak mendukung, ya secara otomatis sulit untuk bisa membangun sebuah budaya literasi. Misalkan kalau di sekolah itu sebenarnya kan yang namanya buku itu bukan hanya terdapat di perpustakaan saja, tetapi bisa buku itu ada di dalam sebuah kelas atau disebut dengan pojok buku, atau mungkin bisa ada ruang-ruang yang kira-kira strategis yang biasanya siswa itu berkerumun. Nah, dibuatkan sebuah pojok buku, ya kan, ada raknya. Itu juga sebagai upaya untuk anak-anak itu gemar untuk membaca, ya kan, sehingga akhirnya siswa itu mempunyai jiwa literat, gitu ya kan. Kemudian ada lagi misalkan mengupayakan terbentuknya lingkungan sosial dan keluarga yang kondusif. Nah, ini kan berada di dalam lingkungan keluarga. Nah, bagaimana dalam lingkungan keluarga yang kondusif itu seperti apa kira-kira? Nah, kalau misalkan Ibu Bapak mempunyai buku, ya kan, dan yakinlah saya bahwa Ibu Bapak di rumah juga punya buku bacaan. Nah, buku bacaan itu kalau walaupun sudah dibaca, ya jangan disimpan di dus ataupun disimpan di gudang. Justru buku-buku itu dimanfaatkan, ditempatkan di tempat yang enak, di tempat yang strategis, sehingga anak-anak itu akan mudah untuk membaca. Ya kan? Misalkan ditempatkan di ruang keluarga atau di tempat TV, nah itu kan akan mudah terjangkau, ya kan. Nah, itu hal-hal yang kecil, ya kan, sebetulnya ya bisa Ibu lakukan gitu, ya kan, di rumah. Jadi buku jangan malah dipak, disimpan di gudang, tetapi dimanfaatkan. Tapi bukan hanya kemudian dipajang saja di rak, buku tersebut ya juga harus dibaca. Kemudian ada lagi
mengkondisikan lingkungan sosial yang ramah literasi. Ini berarti kan kaitannya dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Bagaimana membuat sebuah gerakan literasi itu diakui dan diperhatikan, bahkan masyarakat itu menyenangi terhadap literasi tersebut, gitu kan. Nah, itu yang diupayakan. Kemudian misalkan di sekolah juga bisa mengupayakan sekolah itu sebagai lingkungan akademik yang literat. Itu juga dituntut. Misalkan ada bentuk lomba-lomba yang disekolahkan, yang dilaksanakan, yang diadakan oleh sekolah, misalkan dari para siswa diikutkan lomba untuk puisi, lomba untuk review buku, itu akan menantang anak untuk bisa lebih banyak membaca buku lagi. Akhirnya anak itu bisa mempunyai budaya literasi. Nah, di samping ada kegiatan-kegiatan di antara penggerak tadi, ya kan, di antara gerakan literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat, ini juga tidak kalah penting, ya kan, pemangku kepentingan. Karena bagaimanapun juga pemangku kepentingan itu adalah ujung tombaknya gerakan-gerakan yang ada dalam masyarakat. Bahkan pemangku jabatan itu yang akan membuat sebuah kebijakan kaitannya dengan literasi tersebut. Misalkan ini ada Kemendikbud, terus pemangku kepentingan yang lainnya adalah distrik provinsi, ada lagi distrik kabupaten, kemudian ada satuan dasar, ada lagi masyarakat, terus LPMP. Ini pemangku kepentingan yang bisa dijadikan untuk berkolaborasi, ya kan, supaya literasi itu akan semakin maju dan semakin sinergis. Nah, ini adalah contoh dari sinergisnya gerakan literasi sekolah, masyarakat, dan keluarga. Ini saya contohkan di ruang baca komunitas. Kalau di ruang baca komunitas itu yang sudah dilakukan adalah safari literasi sekolah. Ini bahkan sudah menembus sampai 100 lembaga yang dikunjungi, ya kan, baik dari itu tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kepada pesantren yang ada di Jawa Barat, bahkan sampai lintas provinsi, sampai pernah ke Jawa Tengah, yaitu ke Daewoo. Kemudian ada lagi gerakan literasi ini sudah terdaftar juga sejak tahun 2016. Nah, apa sih sebetulnya manfaatnya setelah terdaftar? Banyak sekali, Ibu Bapak, manfaatnya. Karena dengan terdaftar itu ruang baca bisa diberi kemudahan, misalkan ada donasi buku, kemudian diberitahu kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang ada di Kemendikbud. Bahkan ruang baca komunitas juga pernah diundang oleh Kemendikbud, bukan hanya sebagai peserta, bahkan sudah sampai kepada menjadi narasumber. Itu yang dilakukan oleh ruang baca komunitas. Nah, ini juga salah satu contoh gerakan literasi yang ada di Kota Banjar, ya, melaksanakan deklarasi Banjar Membaca. Ini pertama kali dirasakan di Banjar pada waktu itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Banjar. Di sini banyak kegiatan yang dilakukan, ya, selain adanya deklarasi, di sana juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari dinas pendidikan, kemudian juga dari pemerintah, ya kan, dari wali kota yang juga ikut hadir, ya kan, ikut mendukung, ya kan. Dan di samping juga ada kegiatan-kegiatan lomba. Nah, ini ada foto-fotonya para siswa SMP yang mendapatkan juara pada waktu itu. Mereka bangga sekali dan justru sampai sekarang menjadi semakin aktif dan kreatif untuk selalu ikut kegiatan-kegiatan yang ada di ruang baca. Berarti kan ruang baca itu sebetulnya gerakan literasi masyarakat, tetapi berkolaborasi dengan dinas pendidikan, ya kan, itu sebagai pemangku kepentingan, dan juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Nah,
karena sekolah itu sebagai basisnya, ya kan, sebagai peserta yang akan ikut dalam gerakan literasi itu. Bahkan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalkan yang pernah dilakukan karena momentumnya adalah Hari Sumpah Pemuda, sehingga ruang baca komunitas itu bekerja sama dengan Kesbangpol. Nah, di sana ya siapa yang terlibat di Kesbangpol itu? Kesbangpol itu sebagai kepala kepentingannya. Kemudian pelaksanaannya itu adalah para siswa dari SMP maupun dari SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, ini juga sebenarnya bentuk sinergi dan kolaborasi, yaitu diwujudkan dalam sebuah karya literasi. Nah, ini adalah buku-buku dari kolaborasi antara ruang baca komunitas sebagai gerakan literasi masyarakat dengan gerakan literasi sekolah, ya kan. Pada buku-buku ini sebenarnya merupakan karya dari para siswa, bahkan dari perguruan tinggi, dari para mahasiswa. Di sana juga membuat sebuah antologi karya dan disatukan menjadi buku-buku yang berjudul Ada Rumah Baca Kita, kemudian Literasi Aspirasi Milenial, ada lagi gerakan literasi sekolah. Ini sebenarnya karya-karya dari siswa-siswi. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai bagaimana membangun sinergi gerakan literasi. Jadi diharapkan dengan adanya kolaborasi itu masyarakat akan menjadi literat dan akan bisa mendongkrak indeks literat atau indeks literat yang ada di Indonesia yang tadinya menduduki hampir paling bawah, mudah-mudahan bisa menjadi lebih meningkat lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Maka silakan Pak Haris Fauzi. Halo. Halo. Ya, halo, Ada oke. nggak suaranya? Oke, masih. Ada suara saya Bu Siti? Oh, ada. Ada. Ya. Terima kasih kepada Bu Siti yang telah memaparkan dengan gamblangnya mengenai bagaimana usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat, ya. Tadi dijelaskan di dalam pemaparan Bu Siti, ada di awal bagaimana diperkenalkan ada lagu-lagu anak yang ceritakan tentang anak yang mungkin ingin berliterasi gitu ya, anak minta orang tuanya membacakan dongeng. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini sekarang jarang terjadi jika anak sudah banyak bermain dengan HP, dan ini juga yang mungkin bisa kita siasati bagaimana agar HP yang dipakai itu bisa digunakan untuk ke arah gerakan literasi. Tadi juga disampaikan bagaimana strateginya membangun gerakan literasi, harus ada koordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, yang tentunya bisa untuk membantu dalam misalnya aturan-aturannya atau mungkin support yang lainnya. Demikian yang lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Kemudian sekarang kita buka ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja bertanya atau angkat tangan. Silakan yang bisa ya, kita diskusi aja ya Pak Haris ya. Buka pertanyaan atau diskusi. Kalau dari partisipan ada yang halo Bu Siti, silakan langsung saja bertanya atau halo. Ya Bu Desi. Bu Siti, ya. tadi kurang di saya
mau nanya nih, kalau di masyarakat Oh, misalnya Bu ya, Desi Komar ya. kurang baca misalnya seperti Bu Siti. Ya. Kalau ke masyarakat itu harus menjadi anggota dulu atau gimana kalau mau baca misalnya? Oh, Itu. iya. Ada pertanyaannya jelas nggak? Iya. Ini Oke, oke. Kalau iya. masyarakat itu Iya, ya, misalkan ini terima kasih ya Bu Ya, Desi jadi pertanyaannya. anggota dulu atau gimana mau baca misalnya? Itu. Iya, misalkan Ada ini pertanyaannya jelas nggak? Ya. atau tidak, Bu? ini maksudnya mau membaca di Pelan mau membaca harus di punya ruang baca KTP, komunitas harus itu ya, punya Bu Desi anggota atau maksudnya. tidak. Halo, Bu Desi? Pak Haris? Halo? Iya, kalau ada masyarakat yang Mau membaca ke ruang baca komunitas. Ya. Iya, betul. Iya, bisa kalau mau tanya, kalau mau bergabung, apakah harus jadi anggota dua? Oh, iya, iya, iya. Makasih ya itu. Iya, betul ya. Ya, seperti ini sebetulnya. Kalau dari kami ya ruang baca komunitas itu sebetulnya siapapun boleh ya, boleh untuk membaca. Toh kan buku bacaan perpustakaan itu bukunya memang disediakan memang untuk dibaca gitu ya Harus kan jadi oleh anggota, ya, masyarakat betul ya. ya. Tapi awal-awalnya dulu memang harus jadi anggota, kemudian disuruh untuk memfotokopi kartu pelajar ataupun KTP yang sudah punya gitu ya. Tapi untuk sekarang ini jadi berubah lagi ya. Untuk meminjam itu paling apa buku yang dipinjamnya kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA. Itu yang dilakukan untuk sekarang. Dan batas waktunya juga cuma sampai 4 hari. Nah, kenapa kok 4 hari tidak seminggu? Nah, dan yang dibaca atau yang dipinjam juga hanya boleh 1, ya kan, tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini dimaksudkan supaya yang meminjam itu untuk segera menyelesaikan, jangan terlalu lama, ya kan. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Nah, terus kalau misalkan belum selesai, ya paling tinggal diperpanjang gitu. Nah, gitu. Jadi sebetulnya tidak ada anggota yang khusus ya kan untuk bisa meminjam. Ya, sekarang paling cuma dipoto aja gitu. Terus kirimkan lewat WA, otomatis kita mempunyai nomor WA yang meminjam itu. Dan rata-rata justru itu yang mudah untuk mengendalikannya daripada dengan anggota. Pernah ini yang dulu memakai KTP dipinjam, kita juga kan sulit untuk menelusuri karena kan banyak yang juga jauh. Kalau hanya menelusuri untuk mengambil buku kadang sulit juga ya kan. Makanya udah itu aja syarat untuk sekarang ya, untuk bisa meminjam buku. Mungkin yang lainnya. Lupa Haris. Ya, makasih Bu Siti ya. Ya, sama-sama Bu Desi. Makasih ya atas pertanyaannya. Mungkin yang lainnya ada lagi? Haris ada nggak lagi nggak yang mungkin di chatting? Halo Pak Haris. Halo. Halo, ya, Ada Bu Desi, lagi, ya. demikian tadi jawaban dari Bu Siti. Jadi mungkin kalau data pendaftaran untuk jadi anggota sekedar sebagai datanya mungkin ya Bu ya, dibatasi paling hari karena mungkin pinjamnya satu buku itu untuk 4 hari kalau selesai kontrak. Demikian Ibu Desi. Ada lagi pertanyaan, silakan. Halo, ada lagi enggak? Halo. Baru Bo, gimana Pak Haris? Ya, gimana? Gak ada lagi nih? Gak ada lagi pertanyaan? Tidak ada di chatnya. Oh ya, oke. Kalau tidak ada berarti
untuk pemaparan kali ini ya, tema membangun gerakan sinergitas gerakan literasi kami cukupkan dulu. Mohon maaf apabila di dalam pemaparan kali ini banyak sekali kesalahan, kekurangan, gangguan terutama dalam sinyalnya ini ya, mungkin karena kita jauh ada sinyal yang bagus, kemudian juga ada yang sinyal yang kurang, termasuk juga dengan Bu Dede ini yang masih belum bisa tersambung. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf untuk pelaksanaan kali ini. Absennya Pak Haris, presensinya diingatkan. Presensinya diingatkan. Ya, tentu saja Bu Dede. Absennya di grup ada, di grup. Oke. Di grup ada. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah gabung di acara meeting kita dengan judul membangun sinergi gerakan literasi dengan presenternya adalah Bu Siti Maroah Pesos dan moderatornya Dr. Haris Fauzi Pesos dan saya sebagai host sini Dede sore ini. Maaf jika ada salah teknik yang kurang jelas ya, karena memang sinyalnya lupa, apalagi dengan kondisi ini Sinyal cuaca. Rekaman juga tidak masuk. Iya.